Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Selamat datang kami ucapkan kepada tim BLH Kabupaten Kota Waringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah di SMA Negeri 1 Cempaka. Bani sekentang disemaikan, basmi hama jangan sampai gagal. Selamat datang kami ucapkan kepada tim penilai Adiwiyata Nasional. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, yang ketiga penyampaian dan arahan dari tim BLH Kabupaten Kota Waringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah SMA Negeri 1 Cempaka. Dan selanjutnya yaitu penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Cempaka pada Bapak Muhammad Bayyum MPD. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa yang saya hormati Ibu Kat ya, dan juga Ibu Susan yang sudah kami kenal. Yang lain nanti kami mohon Ibu memperkenalkan ya. Yang ini kami sudah kenal, nanti yang lainnya berkenal. Ya, yang jelas yang kami hormati sekali, kami muliakan tamu-tamu sekalian ya, tim dari BLH serta ibu bapak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama ya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ini suasana seperti ini ya. Jadi bukan hari yang cerah yang membuat kita bersemangat, tapi karena semangatlah maka suasananya akan menjadi cerah rasanya ya, walaupun hujan ya ada. Maka kita tepuk tangan kepada tim yang sudah hujan
cepat datang ke sini. Kami sudah tunggu selama berjam-jam, kami tunggu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Cempaka. Inilah sekolah kami ya, tidak megah ya. Namun insya Allah cukup merasa gagah ya kan. Tidak mentereng, tapi kami insya Allah siap untuk bersaing ya kan, untuk mencapai yang kita cita-citakan. Kami berprinsip kita itu jangan kayak ratik larut di sungai, tapi kita harus ada tujuan dan kita mengayuh ke sana gitu. Nah, jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada ibu bapak sekalian. Terima kasih. Kami berharap nanti memberikan arahan-arahan kepada kami. Alhamdulillah dengan rapat bersama kami kemarin memutuskan Bu ya, setelah kita juga melihat ya postingan-postingan semangat dari Ibu dan teman-teman di grup dan juga mengikuti webinar dari Ibu Aulia ya. Akhirnya kita rapat, kita bersepakat untuk meneruskan. Alhamdulillah kan kami tahun 2019 kemarin berhasil mencapai predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, kami bertekad untuk maju ke tingkat nasional, begitu Bu ya. Karena ibaratnya kalau orang hendak bertahan, itu kalau kami targetkan bertahan di provinsi aja, kami punya dua kemungkinan, bisa level kami bertahan, bisa juga turun. Tapi kalau kami berusaha meningkatkan, insya Allah mungkin kawasan naik, paling kadang kita bertahan. Nah itulah kita akhirnya alhamdulillah kita memutuskan bersama-sama untuk itu semua. Dan alhamdulillah tim kami semua bersemangat ya. Menurut pengamatan kami pribadi, teman-teman ini bersemangat semua Bu ya. Ya mungkin yang kendala yang kami rasakan sekali dengan memang waktu yang sangat terasa singkat ya. Baru aja kami kemarin di awal bulan mendaftar sudah didatangi orang ya kan, dikunjungi. Nah, jadi tapi alhamdulillah ya bersyukur. Kami mulai awal Februari minggu pertama atau Februari ya, mulai pembelajaran tatap muka ya, setelah kita setahun lebih kita pembelajarannya online semua. Alhamdulillah kita mendapat izin dari Satgas Covid untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kami sudah membagi tim bidang-bidangnya dan juga pekerja-pekerja dan sudah mulai bergerak. Nah, itu jadi beberapa yang sempat kami kerjakan mungkin ya sebenarnya sudah bisa nanti dilihat ya, cuma karena suasana seperti ini mungkin ya. Tapi kemarin Ibu Susan sudah di sini 1 hari penuh ya bersama dengan Ibu siapa? Bu Ida ya. Bu Ida kan? Bu Ida ya. Kami juga punya Bu Ida Bu ya. Tim intinya di atas sekretarisnya tuh boleh berdiri Bu Ida ya, ini Bu Alfarida, ini sekretaris, kemudian ketuanya Ibu Eko Lestari ya, ini kemudian sekretaris duanya kami punya tenaga baru ini Bu ya, Ibu Luciana baru bergabung, beliau dulu di SMA 3 sekarang tugas di sini. Penanggung jawab kita adalah Wakafek Satras Pak Glory. Kemudian ada bidang pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup ya, Ibu Heliani, sekaligus beliau memang Wakafek kurikulum. Kemudian bendahara Ibu Resti ada ya. Kemudian pengembangan kebijakan sekolah ini Pak Hadi, beliau sekaligus Wakafek kesiswaan. Kemudian bagian pengembangannya berbasis partisipasi, kegiatan partisipasi ya, yang tetap dihafal Ibu Ningsih. Beliau ini pastinya luar biasa Bu. Kemarin alhamdulillah siswa kami mengembangkan kerajinan berbasis bahan pelantan. Di sini banyak pelantan Bu. Jadi itu hasil karyanya. Yang sebelah mana yang tingkat provinsi? Yang sebelah sini tingkat provinsi, alhamdulillah. Kemudian ke nasional kita overall kita di ranking 7, tapi untuk kategori kekinian kita ranking 1, alhamdulillah ya. Kerajinan kria SMA Institut Cempaka.
kemudian siapa lagi banyak lain karena dan tim-tim yang lain. Pekerja-pekerjanya semua ada Bapak Ibu guru di sini. Nah, jadi secara semua sudah bergerak bekerja, mungkin tapi yang jelas kalau memang kami kan menggunakan pengalaman di tingkat provinsi Bu. Nah ini makanya mohon nanti arahan dari Bapak sekalian apa yang bisa kami kerjakan agar bisa mencapai sekolah adiwara nasional. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Nanti kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Inilah keadaan kami. Sekali lagi kami mohon arahannya dan petunjuknya. Dan kepada Bapak Ibu semua, kita akan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi itu sedikit inovasi. Jadi kita sudah bikin ini hand sanitizer sendiri. Ya kami bernama Insaga, biar keren, gitu kan, biar keren. Bahan baku utamanya adalah daun sirih. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, mohon maaf lupa kami laporkan juga Bu ya. Ini ada beberapa program unggulan kami setelah kita menganalisis kemarin itu. Analisis kami sebelumnya sudah ada, tapi yang kemarin itu yang lebih terstruktur, gitu ya. Bersama-sama ibu-ibu pembimbing, ibu dari SMK 2 dan SMA 2. Tapi secara parsial kami juga membuat analisis dan kami kemarin sudah membuat action, yakni kami mengadakan program kampanye tinggalkan jamban terampung menuju toilet bersih. Nah itu. Memang kalau secara sosial-kultural, kalau ibu mungkin di daerah Cempaka yang asli, yang di pinggir Banyu, itu baik. Di Spanyol Sungai Cempaka ini memang masih banyak ya jamban-jamban terapung. Nah, jadi istilah teman-teman kita ada yang setor tunai yang di sana. Jadi artinya masih banyak. Maka ini kami mengkampanyekan. Itu programnya kan sudah beberapa action sudah dibuat. Di antaranya kita mengadakan MOU kerjasama dengan pihak Puskesmas dan juga memohon dukungan dari Pak Camat dan Ramil, Kapolsek dan Kepala Puskesmas. Nah itu. Ada beberapa action lagi yang lanjutannya. Itulah. Jadi tapi intinya hanya berupa kampanye saja dulu. Nah, tapi itu pun semuanya alhamdulillah sudah memakan energi yang cukup besar. Dan itu mungkin nanti mohon juga arahan dari Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana lagi langkah-langkah yang lainnya begitu. Mungkin itu ya, sambil jalan nanti ya, kalau ada yang saya lupa nanti bisa Bapak Ibu menambahkan juga dan silakan menanyakan, Ibu juga bisa bertanya kepada kami siap. Kami kira itu dan nanti di akhir juga mungkin ada tanya jawab ya. Silakan nanti kalau Ibu buka tanya jawab mungkin ada yang tanyakan ya. Setelah ini kami silakan sepenuhnya kepada Ibu dan timnya untuk menyampaikan. Itu dari kami sebagai kata pengantar. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cempaka. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua, sambutan dan arahan dari tim penilai BLH Kabupaten Kota Waringin Timur. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Menjelang sore ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita. Semoga selalu kita diberikan selalu kesehatan, kekuatan untuk terus berkarya, untuk terus bergerak dan memajukan sekolah kita, kabupaten kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, hingga pada saat jam ini masih bisa bertahan di sini, masih semangat menunggu kehadiran kami. Terima kasih atas
ternyata masih semangat, dan juga dari postingan-postingan di Adiwiyata ternyata saya punya semangat Pak Jainuddin yang kedua. Dan saya baru tahu ternyata Pak Jainuddin itu saudara kandung dengan Pak Toib. Oh, makanya saya pikir, oh ternyata semangat SMA 1 Cembaga ini seperti semangatnya Pak Jainuddin. Ternyata mereka saudara kandung, dan juga mungkin itu semangatnya. Terima kasih Bapak Ibu, sudah sedemikian hingga pada saat ini berani memajukan dan mengusulkan sekolah SMA 1 Cembaga menjadi sekolah Adiwiyata Kabupaten. Saya juga kaget kemarin, sepertinya kemarin tuh hampirnya ulun tidak beriniknya jarang. Sampai awal tahun dan sampai Februari kemarin ternyata baru ditelepon Bapak menyatakan diri siap untuk maju menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. Terima kasih Bapak, dan kami apresiasi untuk usahanya, untuk keberaniannya maju mengusulkan menjadi sekolah Adiwiyata Nasional, bahkan di saat musim COVID begini. Terima kasih, kita aplaus dulu untuk Pak Pepet dan juga timnya. Semoga niat Bapak Ibu semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, dan di perjalanan juga terus dibimbing dan diberikan kesehatan, dan semoga sampai pada masanya apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Bapak Ibu semua untuk lolos menjadi sekolah Adiwiyata Nasional ini dapat terwujud. Amin. Apa lagi? Bapak Ibu, mungkin tidak henti-hentinya kami dari Dinas Lingkungan Hidup mensupport untuk sekolah Adiwiyata yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, ya istilahnya. Itu yang intinya kami inginkan dari apa yang kami support dari Dinas Lingkungan Hidup itu. Inginnya sekolah adalah sebagai ujung tombak bahwa di sekolahlah tempat kita mengajarkan anak-anak untuk lebih peduli dan menjadi budaya. Peduli itu menjadi budaya dalam pemeliharaan lingkungan hidup di sekitar kita. Dan juga pada saat ini kami selaku Dinas Lingkungan Hidup juga membawa dari SMK 2 sebagai sekolah penilai dan juga sekaligus pembina untuk sekolah SMA 1 Cembaga ini. Dan juga dari DLH juga ada Pak Agus. Mungkin yang belum kenal Pak Agus, silahkan dilihat wajahnya. Ini adalah Pak Agus. Beliau orang lama sebenarnya di DLH, bahkan lebih lama dari saya. Dulu program DLH beliau yang pegang, dan saat ini beliau ada mengisi kasih pengawasan, dan juga karena support dari kepala dinas tahun ini untuk kegiatan Adiwiyata agak lebih bisa berwarna, Pak. Kita bisa jalan bareng. Kalau tahun-tahun kemarin saya merasa sendiri, kemana-mana saya sendiri kadang, Bu, untuk mensupport sekolah. Tapi ternyata tahun ini keadaannya lebih baik, dan kepala dinas juga mensupport setiap kegiatan Adiwiyata. Bahkan kita bisa membawa serta Ayu dan juga Pak Yuni untuk di tim Adiwiyata. Jadi terasa beban saya tahun ini sedikit agak longgar lah dibandingkan yang tahun-tahun kemarin. Dan juga untuk saat ini dapat lagi membawa SMK 2 sebagai bahan
masukan untuk menilai dan juga sekaligus untuk membina apa-apa saja yang menjadi bahan dokumen untuk Bapak Ibu lolos dalam penilaian Sekolah Adiwiyata Nasional. Nanti mungkin akan lebih banyak ke beliau karena secara historis ya mungkin mereka lebih tahu kiat-kiat apa yang dulunya yang mereka lakukan hingga mereka lolos menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional, kemudian Sekolah Adiwiyata Mandiri. Jadi mungkin dapat belajar ya Pak ya, apa-apa yang saja yang harus dilakukan hingga mereka lolos menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri. Terima kasih untuk setiap usaha Bapak Ibu semua. Semoga ini membawa kebaikan untuk sekolah, dan saya yakin dari proses yang Bapak Ibu lakukan saat ini itu adalah semata-mata untuk karya kita untuk menuju sekolah yang mengajarkan budaya dan peduli lingkungan hidup untuk semua warga sekolah. Dan dari Bapak Ibu semua kami harapkan semangat itu bisa sampai kepada anak-anak didik kita dan juga mencetak mereka sebagai insan-insan yang lebih peduli dan berbudaya lingkungan hidup di kemudian hari, dan juga untuk di sekitar kita ini, bahkan juga di lingkungan yang lebih besar nantinya. Itu harapan kita dan semoga itu terwujud. Demikian, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih dan semoga harapan kita dapat terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan sekaligus motivasi dari daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga, sambutan dan arahan dari tim penilai daerah Kabupaten Kota Waringin Timur kepada yang terhormat Ibu Susan SE, kami persilakan. Semangat ya, jadi susah kalau duduk. Harus berdiri. Iya, Ibu saya ingatkan lagi. Tabe selamat lingun alakai salam sujud kerendem melempam. Adil katalino bacurangin kasaruga basengak kajubata. Kita harus semangat Pak, jangan dari pagi. Oke Bapak Ibu, saya mungkin sharing pengalaman kami ketika di tahun 2016 itu bersiap untuk masuk di Adiwiyata Mandiri ya, Adiwiyata Mandiri. Saya cerita tentang persiapannya, di mana kami mempersiapkan diri itu. Sekolah Adiwiyata itu bukan hanya kita bersiap pada saat kita mau ada lomba Bapak Ibu. Jadi kalau ada lomba berukus kisahnya nih. Jadi sekolah Adiwiyata itu bukan itu. Budaya bersihnya, budaya cinta lingkungannya tuh dari hari ke hari itu kita lakukan. Ya, jadi ketika ada penilaian, ketika ada lomba, seperti Bu Fatma, Pak Agus yang sering ke sekolah, kita itu sudah santai aja, biasa aja kami. Ketika dia datang, kadang saya masih di rumah, Bapak Ibu, Bu Susan mau datang, santai aja ke sekolah. Kadang saya sendiri menghadapinya, karena apa yang kita lakukan itu dari hari ke hari itu sudah kita lakukan. Jadi budaya sudah di sekolah kita itu. Bagaimana kita dengan sampahnya, bagaimana dengan komposnya, bagaimana dengan tanamannya, bagaimana dengan penghijauannya, semuanya berjalan seperti itu aja Bapak Ibu. Ya, itu yang kami lakukan di sekolah. Nah, saya ingat waktu penilaian tim verifikasi datang itu jam 5 sore Bapak Ibu. Jam 5 sore, bayangkan aja datang ke situ.
Waktu itu mereka ketika datang kita punya kopiah masing-masing, jadi memang di sini kesiapan semuanya. Nanti ketika tim verifikasi itu datang, silakan aja nyebar kepada posnya masing-masing untuk menyiapkan. Karena kalau di sekolah kami itu siswa 1.300 siswa Bapak Ibu. Yang saya takutkan adalah pada saat verifikasi datang mati lampu. 2 jam mati lampu, hancur WC kami Bapak Ibu. Siswa kami itu laki-laki semuanya. Kalau habis air itu kacau saya Bu. Jadi pada saat itu yang saya takutkan, gensetnya siapkan. Genset itu harus siap standby. Karena kalau mati lampu ya sudah, mereka tuh kadang air dari mana. Biarpun standby itu WC kami sudah mencukupi berapa, kalau mati lampu sudah kacau. Itu yang harus. Jadi kesiapan semua tim memang harus siap pada saat verifikasi. Dan satu lagi yang di sini saya tekankan hanya pada sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi ke siswanya. Karena ketika kita sibuk mempersiapkan dokumen, fisik, kita lupa siswa kita tuh nggak tahu apa-apa. Ya. Nah nanti ketika dia datang, dia bertemu siapa aja di lingkungan sekolah, itu yang dia panggil. Ya. Tahu nggak visi misinya apa, yang berbasis lingkungan. Ya. Kemudian aksinya apa saja tentang sampah. Ya, aksinya ke masyarakat tentang apa. Kadang ada yang bikin kita sakit hati, padahal kita sudah sosialisasi ini setiap hari Senin. Nah, kamu tahu nggak gunanya toga itu apa? Nggak tahu Bu, aduh sakitnya Bu. Gunanya tanaman ini apa Nak? Pernah nggak digunakan pada proses pembelajaran? Nggak tahu Bu, saya Bu sakit banget. Lah, padahal itu sudah disosialisasi Bu. Tahu nggak Nak di mana bank sampah sekolahmu? Nggak tahu Bu. Aduh, hilang sudah tuh Bu nilai kita. Jadi disitulah perlu sosialisasi sering-sering. Jadi kalau bisa itu kalau saya ngajar Bu, ada waktu 5 menit gunakan sosialisasi tentang lingkungannya. Ada 5 menit waktunya tuh bisa kita gunakan untuk itu. Kebiasaan budaya lingkungan yang ada di sekolah kita itu kalau bisa 5 menit kena Bu. Akhir kita belajar itu sosialisasikan aja. Maklum jago anak-anak kita nih luar biasa. itu pengalaman Bu, nggak curhat ya. Nah itu hal yang nanti, karena nanti pada saat verifikasi itu suara siswa itulah yang didengarkan Bu. Ya. Kemudian kalau misalnya ada tim kebersihan yang orang ini bisa nanti kita sharing, kita sambil kasih tahu seperti apa ya. Nah mungkin itu dari saya. Harus bisa tambahin ya Pak. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Fatma tadi kami mesti minta maaf. Yang mana sebenarnya kita jalan sesuai dengan jadwal berhubung sekolah memerlukan saran dan masukan, jadi agak lama, sangat banyak. Jadi yang kata Bu Fatma untuk bedah satu sekolah mungkin tidak bisa dipenentukan jadwal, tapi ini karena sudah terjadwal. Sekali lagi saya minta maaf Pak Sekolah karena kita agak terlambat dengan guru-guru, adik-adik sekalian ya. Saya baru tahu kalau kepala sekolahnya ini saudara kandungnya Pak Denudin yang PSN itu ya. Adiknya ya.
abangnya ya. Nah, mudah-mudahan satu saudara, satu jiwa, satu tujuan. Yang tujuan untuk memajukan sekolah menjadi sekolah yang ramah lingkungan, yang mengerti apa itu dengan lingkungan dan mendidik anak-anak menjadi anak yang peduli dengan lingkungan. Terus terang aja memang dari penjelasan Bu Fatma, Bu Susan itu kayaknya sudah setidaknya sudah hampir lengkap. Tinggal tergantung dari ketua tim sama pokjanya. Kalau punya kepala sekolah mungkin sudah komitmen terhadap lingkungan, tapi sekarang tergantung dari ketua tim sama pokja. Kalau banyak ketua tim dan pokja tidak ada kerjasamanya, ya kesian kepala sekolahnya, tidak ada tujuannya atau komitmennya, nggak akan jalan. Jadi ini semua tergantung dari kerjasamanya antara ketua tim dengan pokja. Masalah gini, untuk adiwiyata kata Bu Fatma, penilaian pertama adalah dokumen. Itu untuk dokumen yang mana kalau kita ini tanah aja anggap kalau nggak ada dokumen nggak diakui tanah kita, kan gitu. Harus ada sertifikat atau surat yang lain. Sama dengan adiwiyata. Kalau punya adiwiyata tidak ada dokumen atau mutasi, maka sekolah ini juga tidak diakui sebagai sekolah adiwiyata. Karena tim penilai pertama adalah dokumen. Nah, dokumen ininya yang agak susah untuk diterapkan oleh ketua timnya. Karena kadang-kadang guru pengajar yang tidak masuk tim adiwiyata atau pokja, atau memang pokjanya tidak mau ada kerjasamanya, Karena untuk penyusunan dokumen untuk adiwiyata itu dikatakan tidak mudah. Karena kadang-kadang ada masing-masing, saya nggak tahu ya, bukannya saya ini, tapi ada masing-masing egonya guru itu masing-masing ada, Pak. Kita mau lihat RTP kadang-kadang nggak dikasih. Karena apa? Karena di RTP itu masuk sekolah adiwiyatanya, pengajarannya masuk situ. Umpamanya contoh salah satu bahasa Indonesia, mungkin tidak tugas pengajaran, tujuan pengajarannya bagaimana untuk di lingkungan. Mungkin dari bahasa Indonesianya, mungkin dari apa sih nama tanamannya apa, bahasa Indonesianya itu apa. Salah satu mungkin contohnya itu. Nah, dengan ada kerjasamanya inilah harus dipertahankan, dijaga. Karena nilai awal itu adalah di dokumen. Nah, nanti setelah dokumen itu lolos, baru adalah tim verifikasi penilaian sekolah adiwiyata nasional maupun mandiri. Nah, tim itu yang turun adalah dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dengan DLH Provinsi dan DLH Kabupaten. Itu namanya tim terpadu. Nah, tim terpadu ini yang agak susah diatur kata khususan. Makanya diminta antara dokumen sama verifikasi lapangan harus sesuai. Jangan dokumennya dibilang ada tanaman, ada bank sampah, ada toga, ada greenhouse, ada apa semua. Tapi ternyata di verifikasi tidak ada. Nah, itu yang akan dapat menjatuhkan sekolah adiwiyata. Tapi kalau punya dua-duanya bagus, dokumen lingkungannya bagus, dokumen adiwiyatanya bagus, nah verifikasi lapangannya bagus, insya Allah sekolah SMA 1 negeri ya, nah kepada ini bisa masuk ke peringkat nasional. Apalagi sekarang ini kakak kandungnya Pak Jainuddin. Nah, bisa nanti minta ajar atau undang Pak Jainuddinnya ke sini.
di pemasukan ya Pak ya. Tolong dilihat atau enggak. Jangan inilah Pak, maksud saya jangan terlalu mentang-mentang MTSN, SMP, kami SMA, enggak. Tapi lebih bagus kalau memang itu bagus, nah pasti kita enggak belajar dari mereka. Nah ini, karena saya tadi sempat sekilas keliling mencari WC, sekilas keliling ke sana. Tadi situ ada orangnya teriak dalam, ini saya cari dulu. Jadi saya ke sana. Nah, saya lihat sekilas halamannya memang agak luas. Halaman luas, tapi untuk di tengah halaman itu belum sekali dimanfaatkan. Cuma di depan kelas aja ya dimanfaatkan cuma untuk penanaman bunga-bunga dan tanaman keras kayak pucuk merah yang lain. Tapi saya lihat memang kan halamannya banyak yang nganggur. Maksud saya coba walaupun di depan itu bisa dimanfaatkan, jangan ada yang nganggur. Karena apa? Karena kita ini sekolah adiwiyata, sekolah yang ramah lingkungan, yang mendidik dan mengajar bagaimana siswa-siswi kita ini bisa peduli sama lingkungan. Lingkungan itu bukan berarti dia harus kita memilah sampah, kebersihan sekolah, kebersihan kelas, tidak, tapi termasuk dengan lingkungan, ada tumbuh-tumbuhan hidup maupun yang lainnya. Ini yang harus namanya adiwiyata. Terus saya lihat itu kan banyak, dan WC-nya juga saya lihat ya mungkin nanti tolong pas sekolahnya, mungkin dari sudah Bu Ida sama Bu Susan sudah pembinaan sekolah ini tolong ditingkatkan lagi, dijaga karena siswa itu banyak yang kurang sekiranya kurang menjaga kebersihan. Jadi saya lihat juga di ruangan kelas sudah mungkin karena COVID-nya tidak ada tetap muka ya, karena saya tahu kata Bu Fatma dokumen ini ambil 2 tahun ke belakang. Jadi aktifnya tahun 2019. Nah, itu yang harus aktifnya dibikin. Nah, bagaimana sistemnya? Coba sistemnya nanti ketua komite sama pokjannya yang mengatur bagaimana. Nah, ini yang harus untuk verifikasi harus diingat. Nah, jadi kalau kita lihat sekolahnya ya halamannya agak luas. Kalau di depan sekolah saya lihat sudah ya lumayan lah, istilahnya sudah lumayan. Ada penghijauannya, ada keindahan bunganya, ada pohon penyebut. Tapi di dalamnya ini yang agak kurang. Nah, coba nanti ditingkatkan. Apalagi nanti kan dokumen ini, sekolah ini kan sudah bisa adiwiyata kan dari kemitraan. Mungkin informasi Pak, perusahaan yang dekat sini ada nggak? Nah, kalau perusahaan ada yang dekat sini, minta DSR-nya, minta kemitraannya, bantuannya mereka perusahaan bisa DSR. Mungkin bantuan apa? Mungkin minta bibit, pupuk, terus atau minta mereka bikin tanaman. Nah, cari perusahaan dekat sini apa? Karena mereka juga wajib atau memberi DSR lewat. Nah, ini yang harus ya masuk dalam kemitraan di dalam dokumen. Nah, karena memang kerja kerasnya ketua adiwiyatannya agak saya lihat agak keras nih. Sanggup ya Bu ya, lembur ya. Ya, karena saya sudah sama Bu Ida sama Bu Susan sudah melihat muka saya ini sudah rasa asam gitu melihat. Sudah kalau datang Pak Agus ke SMK 2 ini pasti tugas. Kadang-kadang kalau ketemu mereka kabur, alasannya lama belajar lah, asal mengajar lah. Nih, tapi nggak apa-apa. Tapi mereka ada hasilnya Pak.
hasilnya sangat memuaskan. Walaupun pontang-panting dapat meningkatkan sekolah menjadi sekolah adiwiata mandiri dan bisa maju membawa anak didiknya mengetahui tentang lingkungan. Nah ini kena hujan mungkin ya, kita coba sekilas aja utamanya kita ke lapangan sambil kita membina. Jadi kita sini tim bukannya langsung kita menjatuhkan sekolah ini, tidak. Kita kesini sebagai membina sekolah ini supaya apa yang ada kekurangan sekolah ini bisa ditutupi apabila nanti didatangi oleh tim dari KLHK. Jadi kalau ada apa-apa dari tim Pokjanya atau tim adiwiatanya, dia tanya aja habis-habisnya ke Bu Susan, Bu Ida, Bu Fatma, pakarnya Bu Fatma. Kalau dokumennya pakarnya Bu Ayu sama si Pak Wahyuni. Nah inilah mereka yang akan, jangan sia-siakan mereka ini. Nah kalau memang ada kekurangan, jangan terlalu tegang. Kayak kami tadi di SD Anwar Karim, gurunya tegang semua. Jadi kalau kita tanya ini apa manfaatnya, ini langsung blank. Aduh, nggak ingat Pak. Nah, tapi pas kita bawa reklar atau santai, tiklek, baru mereka bisa menjawab. Nah ini makanya kelamaan kami sangat berdebat. Banyak pertanyaan yang mereka ingin menjawab. Nah saya lihat ini sini juga. Setidaknya ya apa yang kekurangan di sekolah ini, dan kita sama-sama akan memberi masukan, membina supaya sekolah ini tercapai tujuannya dan akan menjadi sekolah adiwiata lingkungan yang mendapatkan adiwiata nasional di Kecamatan Cepaga. Satu-satu ini ya sekolahnya. Nah siapa tahu sekolah ini sebagai proyek atau percontohan untuk Kecamatan Cepaga, sekolah-sekolah yang lain. Nah ini yang harus kita timbulkan, semangatkan. Nah bagaimana dengan sistemnya? Saya minta mohon timnya bisa bekerja sama. Nanti kalau bisa ini ujian ya Pak ya, anak-anak kelas 12 ya ujian. Nah kalau bisa yang kelas 10 ya 10 ya 10-11 itu dibawa untuk kerja gotong royong. Maksudnya kerja gotong royong untuk mengelola kayak contoh pengelolaan kompos, bank sampah, ya kan? Itu dipoto. Terus pembibitan, cara bagaimana pembibitannya, terus bagaimana cara penanamannya, dada atau bagaimana cara. Ini yang harus dibawa, karena adiwiata ini bukannya untuk guru yang tahu, tapi untuk siswa. Kita meninggalkan siswa. Supaya siswa itu mengerti apa itu sekolah adiwiata. Nah ini yang harus kita betul-betul tahu apa sih manfaatnya adiwiata. Nah itu yang harus kita pahami. Kalau kita sudah pahami, kata khususan sakit hati melihatnya. Kalau sudah lihat tumbang pohon ditebang hancur, itu sakit hati, kata khususan. Nah ini ya kan. Emang Pak Bu, kalau umumnya kita lihat pohon teduh, bunga cantik warna-warni, ya kan, rasanya hati itu ngajar tuh. Apalagi sekarang lagi viralnya bunga keladi. Kan banyak sekarang viralnya bunga-bunga keladi. Lagi kalau saya lihat di Sampit itu warna-warni, kuning, merah, hijau, biru, apa. Jadi kan kita kelihatannya tuh kelihatan bagus, kelihatan cantik. Nah ini yang terus kita dijaga, dilestarikan. Apalagi ini ada enggak peta prioritas potensialnya. Nah
Apa potensialnya itu apa? Tetap potensialnya. Dijelasi. Nih, jelaskan. Apa? Tolong ketua timnya jelasin. Tapi ini, Pokja yang lain tuh belum paham. Nah, ya. Untuk menjelaskan peta potensi lokal di SMA Negeri 1 Cempaka. Ini berdasarkan hasil analisis kerja kami kemarin Pak selama 1 hari. Kami mengambil tema besarnya adalah Cempaka. Nah kemudian di 4 sisinya itu ada budaya lokal, kemudian perumahan, perkebunan, dan Sungai Cempaka. Nah di Sungai Cempaka ini ada 4 keunggulan lokalnya yang sudah kami lakukan itu adalah kampanye jamban. Jadi tinggalkan jamban terapung menuju toilet bersih. Kemudian ada konservasi air. Kemudian ada lomba chess dan budidaya ikan air tawar. Kemudian di budaya lokalnya itu kami mengambil kearifan lokal, ada Bahandep, kemudian Mangaruhi, dan Lawang Sakepeng. Kemudian di perkebunannya itu kami mengambil tanaman tengkawang sebagai tanaman unggulan, dan juga tanaman khas lain seperti rotan, dan tanaman langka yaitu ulin. Jadi kami melakukan pembibitan tanaman langka seperti ulin. Dan yang terakhir itu untuk perumahan, kami mengambil sampah rumah tangga, kemudian sampah organik yang ada di sekitar sekolah, dan juga bekerja sama dengan hasil buangan dari peternakan ayam yang ada di sekitar sekolah untuk menghasilkan kompos. Kalau dulu kami hanya membuat kompos dan digunakan di sekolah, tapi kali ini kami meningkatkan lagi menjadi dijual Pak. Jadi komposnya dijual. Dan juga ada konservasi energi. Jadi nanti untuk tahap selanjutnya kami akan mencoba membuat biogas dan juga penggunaan panel surya. Nah semua ini, semua potensi lokal ini dari keempat, dari Sungai Cempaka, kemudian budaya lokal, perkebunan, dan perumahan ini kami integrasikan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan ini dijadikan bahan untuk dimasukkan ke materi pembelajaran, kemudian proyek-proyek di dalam model-model pembelajaran juga kami masukkan, seperti untuk kompos itu ada terintegrasi beberapa mapel, kemudian juga budaya lokal tadi. Ini semua hampir seluruh mapel itu memiliki memiliki integrasi masing-masing, baik itu budaya lokal, Sungai Cempaka, perkebunan maupun perumahan. Jadi seperti itu Pak yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Atau Pokja semua dalam 1 hari, berat enggak buat itu? Kan kalau sama-sama nggak berat kan? Nah itulah salah satu untuk pembuatan dokumen. Nah sekarang itu kan sudah dibuat tuh peta potensi lokalnya. Nah dari masing-masing itu, dari semua dari Cempaka ada 4 ya, 4 alur itu kan nanti akan terjadi satu bentuk, ya, satu bentuk yang akan timbullah inovasi yang akan keluar, kan itu dari peta potensi lokal, jadi timbullah inovasi.
Nah sekarang dari semua timbul itu dimanfaatkan masing-masing, ada tak inovasi yang akan kalian timbulkan? Inovasinya apa? Dari semua empat penjuru. Itu kan 4 penjuru tuh. Ada dari perikanan, ada dari sungai, ya kan? Ada dari mana-mana. Nah itu ada dari budidaya, ada dari mana. Maka inovasi yang akan timbul satu itu dari 4 penjuru itu apa? Izin mewakili rekan-rekan Bapak adalah penggunaan bahan limbah kayu kelantan tadi Pak, itu sudah bahkan sampai tingkat nasional, sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah juga. Ini adalah hasil karya siswa dan diikutkan sampai tingkat nasional. Tuh di provinsi kita juara 1, kemudian di nasional itu kita juara kategori kekinian. Ini menggunakan limbah kayu kelantan. Kemudian inovasi lain itu kalau boleh dikatakan inovasi, kami untuk aspek kebersihan, kemudian sanitasi dan drainase itu sedang membuat dan sudah membuat biopori. Kemudian yang akan berjalan itu nanti ada biogas Pak. Jadi hasil dari sampah juga, jadi aspek pengelolaan sampah itu. Dan kemudian kalau untuk terakhir tadi apa ya? Oh iya, untuk tanaman tengkawang Pak, nanti itu tanaman tengkawang minyaknya itu nanti insya Allah akan kami buat proyeknya untuk pembuatan sabun. Jadi berbahan dasar tambahan minyak dari biji tengkawang. Timbulnya 3 ya, 3 inovasi yang akan untuk SMA 1 ini kembangkan di dalam dokumen. Pertama adalah kerajinan. 4, berarti di 4 ya. Kerajinan dari kayu kelantan. Terus kedua adalah biogas, biopori sama gas organik yang ambilnya dari sampah rumah tangga atau sampah rumah tangga makanya gitu. Terus yang ketiganya apa tadi? Sabun. Terus keempatnya ini. Ya, mungkin mohon maaf Pak Gus menambahkan itu baru dibikin juga panel surya ya. Nah jadi panel surya itu menangkap cahaya matahari, jadi bisa dicoba, malah bisa ikut ya. Dan kami coba. Tenaga surya. Iya. Tenaga surya memang malam bisa hidup, toh? Ini dicoba kemarin dari coba kemarin bisa. Untuk malam ya, lampunya siang ditangkap, jadi malam digunakan untuk lampu gitu. Ya, tidak menggunakan listrik di taman, dari taman sekolah ya. Ya, saya anggap berarti ada 5 inovasi. Nah sekarang dari 5 inovasi itu dari Pokja maupun dari kepala sekolah yang lokalnya apa? Tapi 5-nya semua itu lokal. Kalau yang lokal itu tanaman tengkawang ya. Kemudian kelantan, kelantan ya. Nah, coba karena kalian ada 5 inovasi ini kan banyak 5. Tapi nanti mungkin di dokumennya ya Bu ya, ya. Tapi saya minta mungkin 1 yang fokus yang dapat memajukan sekolah, siswa dan ekonominya. Dan dapat itu. Apa yang lokal? Jadi
tumbuhan ketawang. Kalau saya memang naksir ketawang. Karena apa? Karena itu salah satu jenis tumbuhan yang langka, tapi dia ada manfaatnya untuk pembuatan sabun. Kan itu. Nah sekarang coba inovasinya itu ditimbulkan. Bisa nggak? Cari pembibitannya, dibibit, dibudidaya, nanti hasilnya, prosesnya, pembuatan sabunnya bagaimana. Nah kalau itu memang bisa, itu di video, dibikin film atau cerita pendek, baru kirim ke media sosial, terus dipermanenkan. Itu inovasi SMA Negeri 1 Cempaka. Coba, kalau saya lebih baik itu dari sekian 5 itu cari satu yang lokal. Nah itu tumbuhan langka, kan? Nah jangan sampai tumbuhan itu nanti orang tidak tahu tujuan dan manfaatnya, main tebang habis, kan gitu. Coba timbulkan itu supaya tahu, siswanya ini tahu apa sih tumbuhan itu. Coba saya tanya siswanya belakangnya, tahu nggak tumbuhan yang itu? Pernah lihat nggak jenisnya? Pernah kan? Nah ini yang harus kalian timbulkan. Ajarkan siswa ini. Coba cari satu atau tumbuhan atau banyak lah, di mana saya nggak tahu. Atau tumbuhan induk, di bawahnya mungkin tadi bibit-bibitnya dibudidayakan, dibibitan, ditimbulkan itu. Bikin itu. Saya rasa yakin itu Pak. Dapat. Itu yang inovasi. Kalau punya kerajinan mungkin banyak Pak ya, maaf ya Pak ya. Kerajinan mungkin banyak orang bisa lebih istilahnya lebih, karena umum, karena banyak. Kita cari inovasinya yang istilahnya orang belum pernah produk, belum pernah membuat atau belum pernah mengembangkan, tapi kita yang mengembangkan. Nah, kita mengembangkan pelajaran untuk siswanya paham, dan juga bisa memasukkan ekonomis, meningkatkan ekonomi sekolah. Jadi kalau itu bisa dijual atau bisa dikembangkan, saya kira dana untuk keuangan untuk sekolah Cempaka ini bisa menutupi. Itu salah satu proyek kalian coba, proyek untuk kecamatan Cempaka. Nah coba kali itu dikembangkan itu, karena lokalan inilah yang harus kita cari, bukannya kita ikut niru punya orang. Itu yang harus dari hasil peta potensial lokal, ya kan, semuanya timbullah inovasi, kan itu. Petanya dari sini penjuru, pokoknya dapat inovasi satu. Nah inovasi satu itu timbul dari penjuru budidaya daerahnya, budayanya daerah, timbullah inovasi. Nah itu yang harus kita coba dikembangkan, coba sambil cari ilmunya, pengetahuannya. Apa sih saja pohon itu bisa dimanfaatkan selain sabun. Kalau memang itu bisa diprodukkan, bikin satu sabun atau sampel sama kayak ini ya, dari software, jadi bisa dilabelkan, dibuktikan. Kalau ini kan tidak bisa tahan lama kan, paling sehari atau setengah hari sudah bau. Nah itu coba inovasinya. Ya coba dari hasil itu. Modal inovasinya sudah lumayan. Ya, modal inovasi banyak. Ini ya, timbulkan satu. Kalau banyak 5 kan nggak kewalahan lagi, ya kan? Nah, unggulkan dari 5, unggulkan satu. Kalau saya sih hasilnya yang pohon itu, karena dia budaya
budayanya lokal kita pohon itu. Dan juga di pembibitan ini kan masih banyak, Kembangan ini kan masih banyak hutan. Coba cari bibit-bibit melati, uli, dan jenis-jenis yang langka. Pasti siswa-siswa lain juga nggak tahu bentuk uli bagaimana, bentuk melati bagaimana. Taunya oh ini uli, tapi nggak tahu jenisnya. Nah, masukkan juga bibit lokalnya di bibitan. Nah, mungkin itu aja dulu sekilasnya informasinya. Yang penting mungkin saya minta semangatnya, kerjasamanya, nah untuk memajukan sekolah SMA 1 Cempaka ini menuju sekolah adiwiyata nasional. Siapa tahu dengan inovasi-inovasi yang ada di Cempaka ini akan meningkatkan sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata mandiri sama kayak SMK 2 sebagai proyek contoh untuk Kecamatan Cempaka. Tahu dengan timbulnya tempat adiwiyata nasional mandiri, sekolah-sekolah yang lain ini ngikut. Dan juga jangan pelit-pelit ilmu, bagi-bagi ya Bu, ya Pak ya. Kalau ada yang mau studi banding, ada yang mau belajar, ya diajari. Nanti kalau tes ketang, aku ikut buyuk mencarinya. Aku jadi mau putar panting membuat dokumen, minta sama Bu Susan, minta sama Bu Adit, tidak, kan gitu. Berarti kan masih pelit. Itu aja Pak Bu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya lihat memang sekolah ini kalau mau maju nasional, tolong sedikit di kerja keras, sedikit dirombak, dibedaki, digintui, dipukul-pukul supaya kelihatan cantik. Maksudnya bukan dicat, maksudnya ditanam-tanami apapun. Kan orang penting kita tuh masuk, orang pandangan orang pertama adalah wow, ya kan gitu. Itu sudah duluan. Masuk ke dalam makin wow. Nah, itu yang kita cari. Ya, mohon bantuannya, mohon dengan jarah-jarahnya, mohon kerjasamanya, kerja kerasnya. Nanti kalau ada apa-apa, Bu Fatma, Bu Ayu, Bu Susan, Bu Ida, konsultasi aja, bisa kami bisa ini, bisa untuk membahas kalau masalah dokumen. Ibu kami yang cantik, yang gendut, itu paling cantik, itu yang ini, yang akan dokumen Bu Ketua ya, sama beliau. Kalau sudah dokumen itu duluan, paling cantik, paling montok, paling gendut. Nah itu aja mungkin yang saya sampaikan supaya nggak ngantuk. Saya lihat ibu sudah ngantuk, apalagi hujan. Ya, nah itu aja, minta timnya Bu ya, Bu Ketua, pokoknya tolong di ini lagi. Nah cari ya, kalau saya sih pinginnya, tapi ya terserah kalian aja yang pilih sama. Ibu pokok apa ya? Takawa. Nah timbulnya takawa itu. Kalau saya sih itu pinginnya. Tapi nggak tahu nanti yang kerja kan ibu-ibu. Nah kalau siapa tahu dengan lokalan itu Takawang, Bu Olia juga bingung Takawang itu apa. Nah kan gitu. Nah ini kita praktekkan ini dengan tumbuhan lokal kami di sini di Cempaka. Kan Cempaka banyak kan tumbuhan lokal itu banyak ya. Nah hulu sungai kan banyak. Nah bisa. Siapa tahu bisa dimanfaatkan. Pak Camatnya juga kuat tambah ini mengodak ini lagi ya. Mungkin itu aja saya sampaikan. Ini sudah agak sore, ya lupakan. Kita bisa sedikit walaupun hujan bisa jalan-jalan, keliling-keliling. Kita lihat lapangannya, verifikasi lapangan, apa yang kekurangan, kami memberi masukan. Mudah-mudahan dengan masukan kami ini bisa dikerjakan oleh Pokja dan Ketua tim. Itu aja saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan dan arah oleh Ibu Susanti sebagai tim penilai dari SMA Negeri 2 Sampit, dan sambutan sekaligus arahan oleh kasih pengawas tim DLH. Kami ucapkan terima kasih. Karena kebetulan mata pelajaran yang saya ampu itu adalah kimia, jadi ini nanti akan ada KD yang terkait, yaitu senyawa turunan alkana, esterifikasi, nanti ada penyambunan di situ, Pak. Nah, yang kami tanyakan dari beberapa jurnal kemudian literatur yang sudah saya baca, itu untuk tanaman tengkawang ini kebetulan adalah maskot dari Provinsi Kalimantan Barat, Pak. Jadi apakah itu masih bisa dikatakan bahwa menjadi tanaman khas dari cempaka, apakah masih boleh gitu, Pak? Kalau memang masih boleh, tentu saja ini senang sekali gitu. Tapi takutnya nanti misalnya ini dan ya itu maksudnya, Bu. Terima kasih, Pak. Mohon arahan dari Bapak atau Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Sekarang ini tanaman itu kan hidup di daerah Kalimantan paling banyak, ya kan? Sama dengan ikan jelawat. Ikan jelawat juga hidup di Kalimantan Barat. Gitu. Tapi siapa duluan yang mentok? Kan gitu. Jelawat Sampit duluan yang memokok bahwa jelawat itu adalah di daerah Sampit. Sedangkan banyak jelawat, ikan jelawat. Sama dengan tumbuhan tengkawang. Memang tumbuhan tengkawang itu kan hidup di daerah Kalimantan yang lembab dan tanahnya masih subur gitu. Memang tumbuhan Kalimantan. Gak masalah, Bu, kalau dia mentok itu. Tapi kalau dia masih banyak di daerah Cempaka, ya kan, berarti kan itu kan tumbuhan yang lokal yang masih berkembang biak, masih hidup di Cempaka. Nah, takutnya ini nanti ternyata Cempaka ini mengatakan bahwa tumbuhan itu tidak ada manfaatnya, ditebang habis, hilang, timbullah nanti di sana. Nah, sana kan cuma mengakui bahwa ini tumbuhan daerah Kalbar, tapi dia tidak mengakui manfaatnya itu apa. Kan gitu, cuma mengakui tumbuhan itu ciri khasnya, tapi mereka tidak tahu manfaatnya apa. Kita timbulkan manfaatnya, sabunnya itu dari tumbuhan ini, itu yang kita timbulkan. Kan gitu. Nah, sabun kan banyak ya, gincu, bedak, itu kan dari sawitan, ya kan? Nah, kenapa nggak tumbuhan lokal itu kita timbulkan jadi sabun yang Ibu katakan tadi? Bentuknya bagaimana? Nah, ini yang ditimbulkan. Mumpung masih banyak bibit tumbuhannya, kan masih banyak pengembang biaknya. Nah, siapa tahu dengan ini nanti sudah jadi undang Pak Camat, Pak Kadesnya. Kami ada inovasi yang utama lokal. Nah, ini cara pembibitannya kayak gini, proses pembuatannya kayak gini, hasilnya ini. Nah, itu bikin bahwa ini adalah produknya Cempaka, bisa dijual belikan, suruh Pak Camatnya menjual belikan, jangan gitu. Nah, kalau memang jadikan contoh satu sabun atau berapa satu. Selain sabun apa? Lilin. Nah, yang mudah yang mana bikinnya? Sabun, lilin atau terapi? Sabun ya. Nah, bentuk sabun. Tuh. Ya. Nanti rame-rame ajak siswanya nyebrang, ambil bibitnya, kalau di polybag, ya kan? Kumpuli satu, yang liar itu kan kumpuli, taruh di rumah pembibitan, dibibit, dijaga sampai tumbuh,
Nah nanti kubu itu baru cari lokasi penanamannya di mana Pak? Lokasi penanamannya di mana? Di daerah sekolah atau di mana? Di belakang. Nah lokasinya besar sekali nih. Sampai saya ada lihat danau Tobanya di situ. Saya lihat tempat ada danau Toba itu danau apa saya bilang itu tadi? Atau kolam ikan. Nah coba bikin kolam ikan itu tempat istilahnya di pinggirnya tempat-tempat duduk-duduknya kan banyak kayu-kayu bekas itu yang tinggi-tinggi ya. Nah kita pasang di situ, dihiasi lah, jangan cuma rumput yang tinggi dihiasi. Nah, taruh di situ, terus di mana daerah bibitannya. Nah bikin kayak gitu. Pokoknya bikin yang istilahnya enak untuk pembelajaran siswa, ya kan? Jadi siswa itu tidak jenuh di dalam ruangan. Dan sekali kita di luar ruangan. Masalahnya kalau dalam ruangan nanti terus kayak gini, penggunaan energi tidak ada, bukan penghematan listrik, malah pembesaran listrik. Gitu. Coba sekali dibawa belajar di luar. Boleh Bu, bisa kita ambil itu. Karena itu tanaman Kalimantan, bukan berarti cuma di Kalbar, Kalteng atau di Kaltim itu pasti ada tanaman itu. Tapi mungkin mereka cuma tahu tumbuhan aja tapi manfaatnya nggak ada. Tapi orang Cempaka aja yang tahu bahwa itu ada manfaatnya untuk pembuatan sabun. Kan sayang kalau sudah ada manfaatnya ditebang. Nanti kayak viral akar kayu yang untuk akar tuh. Bedaka. Nah, sudah viral ada habu orang mencarinya, ya kan? Dulu orang apa minum, ya kan? Diminum di air kan ada kan airnya mah itu buah. Sekarang habu mencari bedaka di mana? Bedaka, ya kan? Sama aja kembang dulu anggrek, kan? Dulu pembuangan, sekarang habu mencari anggrek. Bilang ibu-ibu kalau sudah tengah hutan lihat matanya ke atas dulu lihat anggrek. Nah, apalagi keladi sekarang musimnya. Bisa-bisa keladi yang tak tahu itu jadi hiasan jual. Keladi. Musim keladi ya keladi. Musim gelombang tinta. Nah, ininya kita harus kembangkan. Kan viral jadinya. Nah, kenapa kita viralkan tumbuhan lokal itu? Nah, dari tumbuhan itu kita viralkan jadi sabun. Nah, minta tamat semua warga masyarakat Kecamatan Cempaka harus menggunakan produk lokalnya SMA 1 Cempaka sabun. Kan gitu. Masalahnya kalian sudah peta potensi lokal sudah ada tadi, menghilangkan kebiasaan jamban, ya kan? Harus menggunakan jamban di darat, ya kan gitu. Nah, gunakanlah sabun untuk mandi di situ. Nah, itulah coba timbulkan itu. Jangan sampai dahulu orang. Kan gitu. Jangan sampai dahulu orang. Kalian SMA 1 dulu yang timbulkan, yang tok mati. Gitu. Ya Pak. Kepala sekolah sudah jadi kepala. Ya, minta tapi santai Pak ya, supaya kita biar supaya nggak tegang. Ya, mungkin cari lagi apa. Tapi kalau saya pinginnya itu, kalau memang bisa, tahu. Ya, terima kasih bagus. Mungkin selain dalam pembelajaran diangkat jadi penelitian ke lomba kan bisa nggak bagus? Itu kan kearifan lokal kan bisa untuk timbulkan. Kayak FSN, dia dari pelajaran untuk penelitian kayu tadi apa ya? Benar menghilangkan apa tadi, penyakit apa? Ini FSN itu kan sampai tingkat nasional internasional mau masuk ke Turki ternyata kena COVID tidak jadi. Saya bilang kenapa itu tidak ditimbulkan? Kan sama, lokalan juga. Ya kan? Kalau timbulkan itu bikin. Jangan kalah sama sawitan lah.
budayanya lokal, kita tumbuhan lokal. Jangan sampai tenggelam kayak ulit sudah hampir habis. Ya kan? Ulit orang cuma tahunya kebang, nggak ada tumbuhnya. Nah, sekarang tumbuh. Siapa tahu dan kalian dari SMA 1 sekolah ini yang menimbulkan mempertahankan tumbuhan itu. Tuh. Bisa Bu, untuk penelitian sekali coba SMA kalau ada ikut penelitian perlombaan apa? Oksi ya. Nah itu coba siswanya suruh sekarang siswanya coba. Nah penelitian siswa kelas 10 ya, 10-11. Nah coba sekarang Ibu kimia ngajar tuh, betul? Nah Ibu kimia sama gabungan sama Ibu biologi. Nah Ibu biologi gabung sama apa lagi satu? Nah, bidang keusahaan. Nah, kan tahu PWP-nya jadi satu, udah nggak bisa kan? Nah, nyambung kata jadi rantai. Nah, jadi rantai RPPP masalah lingkungan jadi satu. Kan gitu. Ya, terus saya ingin itu, tapi nggak tahu lah yang kerja ibu. Cumanya ya, tahunya pinginnya itu. Tapi siapa tahu lembaga menimbulkan itu. Ya Pak ya, mudah-mudahan dengan adanya inovasi itu bisa mengangkat derajatnya SMA 1 lembaga kan itu. Jadi bukannya ini tapi lebih tinggi lagi lah derajatnya. Dan sebagai contoh untuk sekolah-sekolah yang ya. Nah, melamun untuk pegang ngantuk ya sudah ya, memikirkan proyek selanjutnya membayangkan. Mungkin ada lagi? Nggak ada, kita akan jarak kau Ibu Fatma nyambung. Ini kita tadi sesi sedikit tanya jawab oleh Ibu Bapak Guru pada kesempatan hari ini ya, untuk menuju Adiwiyata Nasional. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya itu penutup. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak Tim Penilai Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup serta rekan-rekan DLH yang pada kesempatan ini juga hadir. Kami selaku pembawa acara apabila ada kekurangan dalam kegiatan penyambutan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benih memang yang disemaikan, tanah yang subur jangan dilupakan. Bukan menang yang kami inginkan, status Adiwiyata Nasional lah yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.